Pancasila masih batin, masih dalam pikiran, masih dalam renungan, masih dalam ucapan. Kayak kita ini masih batin, ini diucapkan saja, masih dalam pikiran, ucapan-ucapan dalam tulisan. Ya beruntung sudah dalam tulisan, dalam pikiran, dalam judul, dalam webinar, ya, dalam buku-buku. Nah, untung begitu. Nah, semangat Anda kita semuanya hadir pada webinar ini adalah melahirkan nilai-nilai Pancasila dalam hidup keseharian, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Saya ulangi, melahirkan inilah. Jadi batin sudah melahirkan. Nah, karenanya topik tentang ya menangkal radikalisme itu dalam konteks melahirkan nilai-nilai Pancasila ini dalam kehidupan kita. Membuang-buang waktu ya, langsung saja kita masuk ke pembahasan atau ke materi. Untuk materi yang pertama, untuk menjelaskan secara umum ya apa itu Pancasila, apa itu diskriminasi, dan ya bagaimana awal tercetusnya Pancasila dan bagaimana radikalisme itu bisa muncul. Kita bisa langsung saja kepada Pak Adib selaku dosen Pancasila dan staf pengajar antropologi fisik UNER. Kepada Pak Adib, waktu dan tempat silakan Pak. Baik, terima kasih moderator yang saya hormati, saya muliakan ya Mas Ahmad Zaya dan para diri semuanya. Perkenalkan saya nyapa Anda semuanya sambil ngecek mikrofon. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Salam sehat, segar, sejahtera, bahagia, dan mulia untuk Anda kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat, luar biasa. Luar biasa, itu jawabannya saya suka menjawabnya. Para adik yang kami hormati, kami muliakan, dan para audiens semuanya yang tergabung dalam Zoom meeting ini sekarang berjumlah sekitar 96, hampir 100 orang ini. Terutama kepada para narasumber ini yang pedulainya, perkenalkan saya menyapa dulu kepada Surabayaan saja supaya kita agak akrab itu. Ning Nia Sarifuddin ya. Selamat datang di kampus UNER, Neng Nia. Ya, ini adalah Ketua Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika, ANBTI ya. Tadi sekjennya juga hadir di sini nih. Selamat bergabung, dan stafnya ini selamat hadir di Undip Selangga. Kita bergabung, mudah-mudahan terus berkelanjutan komunikasi dan kolaborasi ini. Yang kemudian saya hormati, saya muliakan Mas Cak Mahfur ini, luar biasa ini ya. Program Manajer Komunikasi Aliansi Indonesia Damai AIDA itu ya, AIDA ini yang kami hormati, kami muliakan. Ini moderator ini sangat luar biasa. Saya diminta tadi untuk bicara tentang Pancasila, sejarahnya, pengertian dan seterusnya. Karena waktunya terbatas, saya fokus pada tugas yang saya berikan. Jadi di awal saya tidak bisa menyampaikan, waktu yang terbatas. Saya dikasih waktu 30 menit sama panitia itu. Maksudnya adalah ini sebagai pengantar, kita akan diskusi lebih detail. Jadi fokus kepada topik yang akan saya berikan nanti. Yang saya hormati, saya muliakan ini adalah kawan-kawan di BEM ini, luar biasa. Ya, pada kesempatan yang mulia ini ada Mas Jeremy tadi, lalu Presiden BEM FISIP ini Mas Yoga, lalu Mas Lutfi Habib ini, staf Kemenak ini, ada sejumlah yang lain ini, Mas Zulfikar Al-Ghazi ini. Serasa kita reuni lagi ini sebenarnya dari kegiatan-kegiatan yang 1 tahun penuh, 1,5 tahun ini kita nggak ketemu reuni ini. Terima kasih ini ya. Lalu kesemuanya staf di BEM yang tergabung dalam kabinet berarti, luar biasa. The meaning of the cabinet namanya ini, berarti, bermakna the meaning. Karena itu apresiasi saya kepada Anda kita semuanya yang telah menggelar, memfasilitasi kegiatan ini, yang juga berarti bahwa komitmen Anda, konsistensi Anda terus membangun diri dan adik kita semuanya ini. Baik, perkenalkan saya share screen sudah bisa ya di slide sini ya.
Mudah-mudahan sudah tampil di layar, betul ya? Sambil cek ini. Di layar sudah tampil ya? Sudah, Bapak. Oke. Sudah, Pak Adip. Jadi di antara yang tampil tadi sudah saya panggil ini, saya sapa ini selasa reuni. Nah, fokus to the point pada topik yang diberikan kepada saya. Tor yang sudah diberikan tadi saya apresiasi kepada Anda. Yang saya sampaikan ini adalah pokok-pokok pikiran dalam webinar kebangsaan refleksi hari lahir Pancasila, spiritualitas Pancasila dalam menangkal radikalisme. Ya, hari ini 12 Juni 2021, beruntung Anda kita semuanya hadir dalam keadaan sehat, yang berarti doa Anda kita semuanya dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT. Hidup dan kesehatan, kita terus berdoa dan berusaha mudah-mudahan kesehatan Anda kita semuanya di masa pandemi ini semakin prima sekarang dan di masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Bersama dengan Siko dan juga ini tepat jika Anda kita semua terus berdoa dan mudah-mudahan kepada kita, anggota keluarga kita, kerabat, sahabat, sejawat, masyarakat bangsa di Indonesia yang di sana sini terdapat keluhan sakit, baik sakit lahir maupun batin, baik sakit yang disebabkan oleh corona atau sebab yang lain, kita berdoa dan mendoakan mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT segera memberikan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Baik, apresiasi, saya berikan kesempatan, kepercayaan, dan kemuliaan untuk hadir bersama tokoh-tokoh nasional ini, Neng Nia, Cak Mahfur, dan kawan-kawan ini. Saya fokus saja bahwa selamat memperingati Hari Lahir Pancasila tahun 2021 yang juga ke-76 ini ya. Nah, refleksi saya, renungan saya, kontemplasi saya, temuan saya, akhirnya saya jadikan judul di pokok-pokok pikiran yang saya sampaikan itu. Jadi intinya saya ungkapkan kepada Anda, Pancasila sejarah dan seterusnya itu sesungguhnya sampai tahun 2021, ulang tahun lahirnya Pancasila ini yang ke-76, itu sesungguhnya Pancasila belum lahir, saya nyatakan begitu. Pancasila masih batin, masih dalam pikiran, masih dalam renungan, masih dalam ucapan. Kayak kita ini masih batin, ini diucapkan saja, masih dalam pikiran, ucapan-ucapan dalam tulisan. Ya beruntung sudah dalam tulisan, dalam pikiran, dalam judul, dalam webinar ya, dalam buku-buku. Nah, untung begitu. Nah, semangat Anda kita semuanya hadir pada webinar ini adalah melahirkan nilai-nilai Pancasila dalam hidup keseharian, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Saya ulangi, melahirkan inilah. Jadi batin sudah melahirkan. Nah, karenanya topik tentang ya menangkal radikalisme itu dalam konteks melahirkan nilai-nilai Pancasila ini dalam kehidupan kita, supaya kita melahirkan. Nah, ini yang belum banyak, sudah tersedia. Saya memiliki sejumlah data itu bahwa sudah lahir. Karena itu contoh-contoh tersebut akan kita maksimalkan dan optimalkan melalui pintu masuk namanya menangkal radikalisme, topik kita hari ini. Oke, jadi yang saya sampaikan 3 hal saja. Ya, pertama adalah pendahuluan, sebagian sudah saya sampaikan. Ya, dahulu itu awal, jadi pengawalan ini. Ini yang saya sampaikan adalah apa sih tujuan ini, supaya kita fokus. Panitia sangat luar biasa itu menyiapkan kerangka pemikiran supaya fokus, kita diskusi juga fokus. Dengan kata lain, semakin mudah teridentifikasi konsep-konsepnya, poin-poinnya, semakin mudah untuk melahirkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, akan saya sampaikan tersebut tentang tujuan apa dan urgensinya. Yang poin kedua adalah tentang isi dan pembahasan, ya, isi dan pembahasan. Nah, karakter keilmuan, etika, akademik itu menampilkan data, ya, based on evidence, berdasarkan data. Data ini kita angkat kajian-kajian kami pada tahun-tahun terakhir tentang maraknya radikalisme. Jadi fokus sana saya ingin menyampaikan basisnya kajian-kajian kami, ya, data yang kami ungkapkan. Mudah-mudahan nanti Neng Nia dan Cak Mahfur ini dapat boleh ya, seharusnya kita mengkritisi, ya, memberikan solusi kemudian. Oke, jadi itu yang saya analisis data. Perkenalkan saya menyampaikan kajian kami dalam tulisan yang sudah sebagian juga kami terapkan di kampus Universitas Erlangga ini. Bagian terakhir, pengakhiran, penutupan itu simpulan dan saran. Saran ini yang memang diminta oleh Anda, tereksplisitkan di dalam
tor Anda ini adalah tentang kenapa kita kumpul, kenapa kita hadir ini. Dua poin penting yang tersusun tor itu dan kita fokus sana. Pertama adalah tentang memberikan ruang diskusi yang komprehensif. Jadi komprehensif, perspektif menyeluruh ya, integral ya, jangan parsial, jangan sektoral. Nah, ini yang diminta oleh panitia. Karena itu saya akan masuk pada bahasan-bahasan tersebut. Bagi mahasiswa, Anda kita semuanya semacam reuni lagi ini, kita ketemu di kelas yang lalu, ya. Kemudian merefleksikan nilai-nilai Pancasila. Jadi refleksi, yes, bagus, tapi nggak cukup. Tugas kita bersama adalah semakin memantapkan, melahirkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 2, sebagai sarana dalam menemukan solusi. Nah, itu poin yang ketiga tadi itu, simpulan dan solusinya apa? Berdasarkan atas kajian akademik ya tentang radikalisme ini ya. Lalu untuk apa? Menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan isu-isu radikalisme ya, nasional dan internasional. Nah, yang berikutnya adalah integrasi bangsa. Sesungguhnya ini saya harus mengkritik, menyampaikan ini nggak paralel ini. Jadi untuk merespon, memberikan solusi kepada isu-isu yang dekat tentang radikalisme dan mestinya disintegrasi, nggak paralel itu. Kalau radikalisme itu paralelnya disintegrasi. Oke, nggak apa-apa. Namanya mahasiswa kan boleh keliru. Karena itu kita hadir untuk sama-sama belajar. Jadi untuk menghadapi permasalahan bersama yang berkaitan langsung dengan radikalisme dan disintegrasi bangsa ini real, kita coba di saudara kita di wilayah Indonesia Timur itu, kelompok bersenjata yang terus-menerus itu adalah bagian disintegrasi. Itu di sana. Coba di lingkungan kita, ya perilaku disintegrasi itu dalam karakter. Oke, untuk tugas saya tentang menangkal isu radikalisme itu, perkenankan saya meng-upgrade hasil penelitian kami dan tulisan kami yang sudah diterbitkan oleh Universitas Airlangga, itu Direktur Pendidikan Universitas Airlangga tahun 2019 ya, dengan judul itu kita menyusun modul dalam mata kuliah terintegrasi. Sudah kita praktekkan ini tentang topik kita ini, terintegrasi di kelas nasional, di regulasi nasional dan regulasi internasional. Jadi mahasiswa internasional itu mengapresiasi, itu sudah mewujudkan fenomena radikalisme. Ada mahasiswa dari Timur Tengah itu sangat luar biasa, berprofil sebagai sangat luar biasa itu. Iya, mereka membuat drama kolosal sebagai praktek dari mengatasi radikalisme itu. Oke, jadi ini 3 modul. Terus selanjutnya sudah menyusun modul yang ketiga itu Pancasila, dengan judul Pancasila dengan pertarungan ideologi, radikalisme, fundamentalisme dan liberalisme. Penulisnya adalah Adib, Muhammad Adib, saya. Kemudian Ajar Tiarso, Ma'amul Yadi 2019. Saya perkenalkan kepada Anda, ini gambar yang tersedia di sana ini. Selfie kayak Anda ya, hobinya ini selfie ini. Ini kampus rektorat ini, Universitas Airlangga 1954 ini. Nah, saya di tengah ini. Dengan ini adalah, kemudian yang sebelah kanan saya menghadap sini dia, itulah Pak Ajar Tiarso. Itu dosen di Universitas Airlangga Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di Departemen Hubungan Internasional, senior kita ini ya. Lalu sebelah kiri ini anak milenial ini, Mas Mulyadi, kabar-kabarnya beliau sudah bergabung bersama kita, mudah-mudahan masih bergabung. Nah, dalam konteks kami diberikan mandat oleh rektorat, oleh pimpinan untuk menyusun modul ini, maka ini siap-siap berangkat ke dataran tinggi di Jawa Timur untuk menyelesaikan tugas menyusun modul ini. Nah, untuk radikalisme itu saya menyusun, utamanya begitu ya, kita berdiskusi, yang menyusun materi ini. Lalu fundamentalisme itu Mas Mulyadi ini, Cak Mulyadi ini. Lalu yang liberalisme ini Pak Ajar ini. Karenanya dalam diskusi yang lalu, diseminasi kepada internal kita para dosen, hampir 200 dosen pendidikan agama, pendidikan Pancasila, pendidikan keorganikan, pendidikan bahasa Indonesia itu telah dipredikatkan kepada Pak Ajar inilah orang liberalis ini, sang liberalis, tokoh liberalis ini, karena menulis liberalis maksudnya begitu. Cak Mulyadi ini dikenal sebagai tokoh fundamentalis ini, maksudnya sang fundamentalis kan, menulis fundamentalisme. Dan saya ini dipredikan sebagai radikalis ini karena menyusun modul dengan tema radikal ini. Oke, saya masuk saja to the point, waktunya terbatas, karenanya langsung pada radikal. Radikal itu apa sih?
pengertiannya, etimologinya, bukan dari bahasa etnik Jawa, Sunda, Batak, Ambon, Madura, Bali, Makassar. Enggak, ini dari Latin, bahasa Latin, radik. Nah, karena itu kita pahami dasarnya. Ya kan, permintaan panitia ini kan menyeluruh, komprehensif itu ya. Jangan kulitnya saja. Radika itu akar. Dari radik ya, bahasa Latin, akar. Jadi pohon akarnya. Ibarat rumah di gedung itu adalah fondasinya. Fondasi akar. Nah, jadi secara mengakar, secara mendasar sampai kepada yang prinsip, itu radik bahasa aslinya ya. Nah, dalam tradisi filsafat, radikal merupakan bagian dari ciri-ciri berpikir kefilsafatan yang memandang fenomena masalah sampai ke akar-akarnya. Pemikiran radikal dapat menghasilkan gagasan yang berbeda dengan pemahaman yang umumnya dianut secara mapan oleh orang-orang dalam suatu masyarakat, suatu golongan masyarakat, selain komunitas. Saya menyatakan bahwa radikal itu karena jadi besar sesungguhnya wajib, tip ya. Untuk apa? Menemukan sesuatu yang baru, menginovate. Coba. Jadi radikal itu sesungguhnya wajib. Radikal, saya sampaikan kesan dulu. Pemikiran radikal, ya supaya sebagai penemu kan solusi yang baru tadi yang minta. Karena itu berpikirnya secara radikal. Nah, pemikiran radikal juga merupakan antitesis pada pandangan umum yang telah mapan, ortodoks, konservatif, established, mainstream, jadi arus utama. Perilaku radikal dengan demikian dapat merupakan ancaman bagi tatanan yang telah mapan. Jadi takut ini orang-orang yang radikal, mapan, radikal ini dalam konteks radikal ya, ini masih radikal ini. Sumbernya terdapat di bawah itu, referensinya minimal pada tersebut, dan kita akan kaji lebih detail lagi. Jadi perilaku radikal dengan demikian, tindakan radikal dengan demikian adalah dapat merupakan ancaman bagi tatanan yang sudah mapan. Nah, Tormi dalam Azga, ini referensinya, silakan baca, lebih memuat posisi dan ideologi yang membongkar, jadi dekonstruksi. Nah, posmo itu adalah anasir-anasir, unsur-unsur yang membawa kita kepada, ya, setelah modern ini ada sesuatu yang lain, ada kebenaran yang lain. Nah, itu dari periferi, dari pinggiran, yang tidak harus mainstream, itu yang kita hargai itu. Nah, kita radikal lebih memuat posisi. Jadi posisi, cara berpikir, mindset. Nah, tetapi juga di dalamnya juga ideologi, nilai-nilai yang membongkar sesuatu atau segala sesuatu yang dianggap mapan, diterima sebagai pandangan yang diterima secara umum, yang galibnya, yang umumnya, yang kaprah, kemudian salah kaprah. Nah, itu diingatkan oleh radikal ini, salah kaprah kita. Kaprah itu sudah salah, dilanjutkan, dibiarkan saja. Nah, itu diingatkan, bermanfaat ini, karena itu konteks ini wajib. Kayak, nah, sekarang masuk pada radikalisme. Ada isme di situ, ada scholar, terdapat aliran, terdapat paham, aliran yang radikal dalam praktek-praktek kehidupan berbangsa dan negara kan. Dalam politik itu kekuasaan, berbagi kekuasaan, merebut kekuasaan, mengganti dasarnya kekuasaan itu. Nah, karena itu terdapat tendensi. Apa tendensinya? Menginginkan perubahan atau pembaruan. Kan inovasi tadi, innovate, pembaruan sosial dan politik dengan cara kekerasan yang dramatik ya. Sikap ekstrim dalam aliran politik itu di dalam KBBI ya, sikap ekstrim itu pengertian dasarnya. Nah, radikal itu penting karenanya kaum reformis di Indonesia ini menemukan kata kuncinya supaya dapat membongkar orde yang sedang berkembang saat itu adalah dengan 3 kata kunci, double K and N. Jadi corruption and nepotism. Kata kunci ini dapat membongkar, menyadarkan anak kita semuanya. Itu ditemukan oleh orang-orang yang berpikir sampai ke akar-akarnya ini. Saya lanjut saja. Tipe, tujuan, dan contoh. Nah, ini penting juga untuk kita elaborasi sebagai pembelajaran ini. Oke, tipe, tujuan, dan contoh kelompok radikal.
itu referensinya dari data Institut Al-Fara Institute ya 2019 saat kita melakukan kajian-kajian itu. Kelompok separatis itu tipenya tujuannya merebut menguasai suatu wilayah. Ya wilayah, jadi wilayah kan salah satu syarat dari suatu negara ini. Akuisisi Israel kepada Palestina, tapi dengan kekuasaan yang sangat besar itu. Contohnya adalah ETA di Spanyol, macam Tamil di Sri Lanka, ISIS Syria dan Irak. Nah, konteks ISIS ini, Islamic ya, strategi dan itu di Indonesia ternyata data saya ini sambil kelakar kepada Anda, data saya ini seperti banyak pendukungnya ini. Hampir ini saya pastikan dengan ya Sarifudin pendukung ISIS ini. Cak Mahfud dalam praktek ya, Cak Mahfud dan kawan-kawan ini, Bapak Ibu yang hadir ini, hipotesis saya adalah para pendukung, para pelaku ISIS. Dalam konteks apa? ISIS singkatan akronim dari Ikatan Suami Istri Satu. Jangan sambil kelakar ya. Ikatan Suami Istri Satu. Termasuk pembicara ini. Jadi dalam konteks itu, sambil kelakar ini. Yang kedua, kelompok sayap kanan ekstrim melindungi supremasi kulit putih. Itu mata kuliah kita di etnografi bangsa-bangsa, nations etnografi. Itu Afrika Selatan itu dan Afrika Utara ya. Itu diskusi kita sangat menarik sekali dengan mahasiswa di program studi hubungan internasional ya. Itu kelompoknya di USA ya, Ku Klux Klan, kemudian Pegida di Jerman. Yang nomor 3, kelompok sayap kiri ekstrim, persamaan distribusi kekayaan, jadi sama rata, begitulah sama rata kekuasaan. FARC itu di Kolombia, Red di Italia. Kelompok 4, fokus pada suatu isu tertentu, isu gender, isu lingkungan, isu alat bersih, isu-isu. Nah itu di USA, Army of, lalu Liberation Front UK. Lalu kelompok keagamaan menjustifikasi kekerasan atas nama agama kepada kelompok yang berbeda. Itu referensi di sana, kita akan diskusikan lebih lanjut. Lalu tingkat radikalisme 3 yang juga mengacu kepada konsep dan teori yang digunakan oleh kawan-kawan di Al-Fara Institute itu, pertama adalah tadi disebut intoleran. Nah, intoleran itu awal masuk dari tingkatan teroris paparan ajaran intoleran. Oke, tidak menghargai perbedaan dan cenderung menyalahkan orang lain terpapar dari sisi pikiran. Jadi kognitif ini ya, intoleran. Intoleran ini karena bukan bahasa lokal, ini implikasi-implikasinya kita diskusikan lebih akan pas sesungguhnya adalah kerukunan, tidak rukun. Coba kawan-kawan ini membiasakan ini bahasanya akrab dengan kita. Apa sebabnya? Karena sudah terestablish kita di lingkungan terdekat, namanya kita rukun tetangga, RT, rukun warga, rukun kerukunan itu yang mesti kita optimalkan. Kerukunan berkehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Yang kedua, radikal, mulai aktif membid'atkan. Nah, konsep itu menunjuk denotate kepada kelompok agama tertentu ini, namanya term yang digunakan membid'ahkan dan mulai bersikap kepada aliran yang berbeda. Nah, terpapar pada sisi sikap. Terpaparnya radikalisme mirip-mirip ya, setara dengan paparnya virus COVID-19 lah, Mbak Covid inilah ya, relasi dengan orang, sentuhan langsung karena ini berjarak, social distancing, physical distancing. Nah, teroris itu yang digunakan. Kita gunakan saja sementara. Menyikapi perbedaan dengan tindakan permusuhan, terutama dengan tindakan kekerasan yang melampaui batas, terpapar dari sisi tindakan action. Nah, bagaimana dengan radikalisme yang disoroti ini? Nanti akan kita teliti, kita telaah ini. Radikalisme agama masih bersumber yang sama. Radikalisme agama muncul dari pemahaman agama yang tertutup. Jadi fanatik, statik ya, agama yang tertutup. Jadi pelaku agama berarti mahasiswanya kalau di dalam Islam nama santrinya dan juga dari gurunya ini. Lalu tekstual kaku, nah, literasi saja gitu. Coba cek itu lagu-lagu yang selesai Kang Aran Soleh. Oke, jadi Soleh itu akasing apal
Nah, maksudnya adalah literasi ini. Lalu merasa dirinya kelompok yang paling benar. Sesungguhnya ini kita beragama, ini harus agama kita itu yang paling benar. Problemnya adalah ketika berrelasi kepada orang lain terhadap kebenaran yang lain, tidak harus saat itu yang kita harus paksakan. Ini yang radikal itu, memaksakan harus sama dengan kita di saat yang sama ini. Itu yang tidak boleh begitu dalam relasi bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Agama kita benar, yes, dan wajib itu kita mengikuti dari dasarnya. Oke, kemudian sepintas sebelum data yang saya bagikan nomor 2 tadi itu tentang framing radikalisme agama di Indonesia. Saya sampaikan saja. Ya, politisasi agama, politisasi juga tokoh-tokoh agama. Nah, saya baca saja teksnya melalui dakwah politik dan aksi demonstrasi. Istilah-istilah term yang digunakan itu menunjuk kepada konteks agama tertentu. Ya, perhatikan term yang digunakan melalui dakwah politik dan aksi demonstrasi. Nomor 2, menghilangkan kepercayaan kepada pemerintah, diskursus mendekonstruksi melalui hinaan, fitnah, dan hoax. Nah, frame yang digunakan ini. Lalu yang ketiga adalah membunuh karakter ulama moderat. Yang moderat itu dianggap apa? Liberal. Ya, mungkin zaman sekarang adalah pendukung, maaf ya sebut itu, PKI yang isu-isu itu loh. Partai Komunis Indonesia. Oh, iya, membunuh karakter ulama yang itu yang moderat. Nah, yang terakhir meruntuhkan sistem dan tata laksana pelaksanaan negara. Nah, memproduksi isu-isu negara kafir. Nah, ini konteksnya adalah merujuk kepada agama tertentu. Tagut, ya, ganti dengan sistem khilafah. Nah, ini data di sana yang mesti kita cermati. Data ya. Nah, hal-hal apa saja yang mendorong berkembangnya radikalisme bernuansa agama di Indonesia, fokus di Indonesia ya. Lemahnya pemahaman ideologi, saya cek saja. Yang tertinggi memang kurangnya pemahaman yang benar tentang agama. Jadi ini kawan-kawan di Kompas, di Litbang Kompas itu melakukan pendataan. Ya, ini data yang minimal itu bisa kita cermati. Jadi pemahaman yang benar tentang agama 32% tinggi itu ya. Lalu 14% pendidikan. Saya akan fokus rendahnya tingkat pendidikan karena itu tadi itu. Berpandangan sempit, kaku karena pendidikan. Nah, kita akan cek sekarang di perguruan tinggi Anda ini tingkat pendidikannya sudah melampaui. Anda ini sudah lulus S3. Apa itu? S1 SD, S2 SMP, S3 SMA. Nama Anda ini sudah lulus S3 ini sekarang S1 strata 1 ini. Oke, jadi rendahnya tingkat pendidikan di lapangan dan lapangan kerja ya. Jadi konteksnya adalah pengangguran ya. Nah, pada bagian yang lain adalah ini yang menyebabkan mendorong berkembangnya radikalisme itu penegakan hukum. Ini yang saya maksud, 8,6% ini saya maksud adalah mari kita melahirkan nilai-nilai Pancasila itu sampai pada penegakan hukum. Ini yang belum terjadi. Data Litbang Kompas itu 8,6% ya. Kita tingkatkan supaya kita merasa aman dan nyaman. Kenapa direaksi? Bisa jadi adalah karena penegakan hukum ini loh sudah diingatkan tetapi tidak bergerak. Oke, jadi poin-poin itu. Nah, bagian di atasnya saja poin-poin yang ini bahwa lemahnya pemahaman ideologi Pancasila. Saya yakin betul, saya sampaikan kepada Anda pada poin ini sampai 2021 ini bulan April ya 2021, sebulan yang lalu, 1 bulan sebelum ya 2 minggu sebelum diperingati hari lahirnya Pancasila itu, bangsa Indonesia itu masih lekat dengan euforia reformasi, mabuk reformasi. Buktinya apa? Menetapkan peraturan pemerintah standar nasional pendidikan itu dasar dan menengah tidak menyantumkan mata pelajaran pendidikan Pancasila. Bayangkan itu. Jadi ya wajar saya termasuk Anda ini dapat nanya Pancasila ada karena di perguruan tinggi.
Universitas Erlangga komitmen sejak Undang-Undang 12 tahun 2013 kita langsung melaksanakan mata kuliah. Oke, lemahnya ya normal saja karena nggak ada mata kuliah, mata pelajaran itu. Oke, kita lanjutkan saja langsung pada radikalisme di kampus. Oke, saya tegaskan lagi bahwa 1,5 tahun terakhir ini radikalisme di kampus itu saya nyatakan tidak ada perilaku tindakan radikalisme dilakukan oleh siapapun juga, mahasiswa, aktivis. Apa sebabnya? Ya, kampusnya tutup. Ditutup oleh COVID-19 ini. Nggak ada, kita datang kampusnya sepi di sana. Nah, orang-orangnya yang berkegiatan di kampus ini. Saya lanjut saja pada ini paham radikal yang disinyalir masuk kampus. Sinyalir, jadi karena disinyalir saya fokus ke sana karena itu radikal di lingkungan kita terdekat. Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Institut Teknologi Bogor. Ini kalau di Jawa Timur, Surabaya ini, ITB ini diubah jadi ITM. Apa itu? Institut Teknologi Bandung. IPB, Institut Teknologi Bogor ini. IPB, ambil akar ya. IPB sekarang menjadi Unitas IPB. Undip, semuanya. Unitas Teknologi 10 November, ITS, Universitas Erlangga. Nah, Anda kita ini. Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur ini. Jawa Timur 3. Oke, dari 4.579. Ini Kompas TV ya, data tersebut. Saya sampaikan datanya. Langsung saja saya kepada data dan analisis kajian kami. Sampai waktu itu menyusun modul ini, ya 2011 sampai 2019 itu menemukan data dari Saifuddin, itu 2011. Judulnya adalah Radikalisme Islam di kalangan mahasiswa. Nah, di kalangan Anda ini, di jurnal, silakan datanya itu. Apa perspektif yang dilakukan paham radikal di kalangan intrakampus? Materi yang dibahas, sivitas akademika, berstatus sebagai mahasiswa dan organisasinya, intrakampus, ekstrakampus, staf kependidikan, para dosen, pimpinan perguruan tinggi, fakultas, universitas. Hasilnya apa? Ia menemukan bahwa pemanfaatan organisasi ekstra melalui jaringan sosial organisasi berpengaruh itu signifikan dalam praktek paham radikal di sekolah di kampus. Nah, asal-usul peminat ini, asal-usul asamen ini masuk ke perguruan tinggi ini atau masuk sekolah itu, ya temuannya dari sekolah menengah umum, bukan dari sekolah agama, itu pengaruh signifikan. Jadi sekolah umum yang ditengarai, yang ditemukan itu mudah dirasuki virus radikal ini, virus corona. Oke, keterlibatan calon mahasiswa saat berstatus sebagai siswa di sekolah menengah pertama dan menengah atas dalam kegiatan ekstra sekolah kampus telah dimanfaatkan oleh jaringan organisasi ekstra di luar kampus. Status perguruan tinggi umum dalam penelitian ini dipandang sebagai lahan yang lebih subur. Karena itu berapa tadi? 7 atau 8 perguruan tinggi tadi ya di Tenggara itu. Ini penelitian tahun 2000 sebelumnya, ini jauh-jauh hari sebelumnya ini sudah disebutkan di sana. Rekomendasi apa? Nah, optimalisasi peran OMIK, organisasi mahasiswa intrakampus. Seperti Anda nih, BEM, BLM, Badan Eksekutif Mahasiswa, Badan Legislatif Mahasiswa. Oh, ini dalam kegiatan 4 kuadran, kurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler, dan seterusnya ya. Saya kepada penelitian berikutnya, Preview Studies itu dilakukan oleh Lestari 2018. Peran lembaga kemahasiswaan dalam menangkal radikalisme di Universitas Lampung, Provinsi Lampung ya. Oke, perspektif yang digunakan paham radikal pada organisasi intrasekolah, OSIS di tingkat sekolah. Nah, ini yang di Tenggara ini saya ingin menyampaikan kepada Anda, ya, apa itu? Pramuka, OSIS ya, PMR, Palang Merah Remaja, PS, Paduan Suara, PBB, Persatuan Baris Bersaris, Softball Club, Taekwondo Club, Stick Bola, dan Islam Terpadu, ROHIS itu ya. Nah, di tingkat perguruan tinggi, UKM. Nah, ini memang penelitian ilmu itu waspada, bermata dua seperti gunting dia. Ini dengan demikian ada diwaspadai. Maksudnya adalah bahwa diwaspadai, dicurigai ya, tak
Ini kalau dibiarkan berarti bahwa anti organisasi aktivitas. Saya tidak mengarahkan ke sana. Harus kita aktifkan lagi organisasi ekstra kampus, intra kampus ini. Oke, hasil organisasi intra kampus di tingkat kampus, dengan sekolah dengan kampus. Rekomendasi membuat kegiatan yang sebanyak-banyaknya. Antara lain Anda ini luar biasa, saya apresiasi kawan-kawan di BEM ini, Badan Eksekutif Mahasiswa, Divisi Nasional dan BEM-BEM yang lain ini, untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang inovatif, yang produktif, yang membangkitkan semangat kebangsaan ini. Jadi yang sebanyak-banyaknya yang dilakukan oleh para mahasiswa dalam dampingan, dalam pengawasan, penyadaran para dosen dan bimbingan pimpinan di tingkat fakultas dan universitas. Yang terakhir saja dari antara preview studies itu ya dilakukan oleh Basri dan Nawang 2019 ini, potensi radikalisme di perguruan tinggi. Kasus di Politeknik. Nah, Balikpapan ini. Calon ibu kota negara Republik Indonesia ini. Oke, di Kalimantan Timur, Kaltim ya. Apa perspektifnya paham radikal dalam OMEK, Organisasi Mahasiswa Ekstra Kampus? Nah, disebut itu di penelitian ini PMI, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, kami Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, lalu Hizbul itu Hizbul Wakton semacam pramuka begitu, IPM Ikatan Pemuda Muhammadiyah, IMM Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, HTI Hizbut Tahrir Indonesia, itu disebut dalam penelitian tahun 2019 ini ya. Sebelum waktu itu diapresiasi di HMI disebutkan dalam penelitian ini. Apa aktor-aktornya? Hasilnya apa? Para aktivis melakukan sejumlah diseminasi paham radikal kepada para mahasiswa di perguruan tinggi. Itu temuannya Fasri dan kawan-kawan ini. Rekomendasi apa? Meningkatkan kemitraan sesungguhnya. Jadi OMIK dan OMEK ini harus bermitra, berkomunikasi, bersinergi kita ini. Arahnya ke sana. Oke. Lalu bagian yang terakhir ini model dan strategi. Jadi model dan strateginya apa kalau begitu? Ini menuju kepada simpulan yang diminta itu. Apa solusinya begitu? Nah, terdapat 3 yang saya sampaikan di sini. Modelnya adalah melalui pendidikan formal di kampus perguruan tinggi ini dengan formal ya. Apresiasi revisi PP 57 tahun 2021 tentang standar nasional pendidikan itu sudah mencantumkan mata pelajaran pendidikan Pancasila di tingkat sekolah dasar menengah. Nah, sudah disiapkan kurikulum pelaksanaannya itu. Nah, itu coba selama hidup itu baru disiapkan 2021 ini pendidikan formal. Oke. Formal, informal, non formal, go formal. Lalu strateginya tak terpisahkan, jangka pendek, jangka menengah, jangan panjang, meningkatkan karakter kewarganegaraan dilakukan secara sistematis dan masif. Berkolaborasi. Iya, ini adalah bagian tak terpisahkan dari kolaborasi ini antara dosen di luar pembelajaran di kampus ini. Terjadwal terstruktur. Berupa apa? Pendidikan bela negara, pendidikan kepramukaan, kemah kebangsaan. Nah, supportnya nanti kawan-kawan di BEM ini yang kita lakukan di kampus-kampus selama 2 bulan. Studi ekskursi yang balun itu kita membawa 400-an mahasiswa pada mata kuliah wajib kuliah bersama terintegrasi itu ke balun itu. Ya, kita belajar kerukunan beragama, praktek kepada ya masyarakat di sana, tinggal di sana kita. Oke. Lalu KKN Nusantara. Strateginya ya Panduan Tri Pusat Pendidikan Ki Hajar Dewantara mesti kita optimalkan. Pendidikan karakter berbasis keluarga, menguatkan penguatan konstitusional melalui perundang-undangan tuh, Perda, Peraturan Daerah, Peraturan Desa, Perdes, dan pemantapan kebinekaan Indonesia. Penguatan program yang telah dilakukan oleh seluruh kementerian dan kelembagaan di Indonesia yang sudah mereka itu memiliki program-program kebangsaan ini. Kampanye awak media, literasi media. Nah, melibatkan berbagai pihak terkait dengan kepemimpinan dan pemerintahan sebagai penyelenggara negara maupun masyarakat sebagai warga negara. Pendidikan formal dilakukan sejak awal PAUD usia dini. Jadi melalui pendidikan. Yang nomor 2, jalur apa yang disebut sebagai model dan strategi ya. Itu adalah Litsus. Wah, ini penelitian khusus kepada ASN. Ini KPK yang barusan ini dimantapkan wawasan kebangsaan ini, BUMN, BMD, BMDes.
rekrut ke pegawai. Namanya ASN memberikan teladan. Ya, pemantapan karakter kepada ASN apakah dilakukan penyisiran, screening dan litsus sebagai bagian dari proses rekrut. Karena mereka itu sebagai orang yang terdepan untuk melahirkan nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan tugas keseharian itu. Lanjut saja, ini tinggal sedikit ya, langsung ke beberapa solusi. Yang terakhir ini fakta integritas. Anda masih perguruan tinggi, mahasiswa, pembinaan pendampingan diselenggarakan dengan memantapkan pendidikan karakter yang terstruktur dan terukur. Apa misalnya? Anda masuk di perguruan tinggi misalnya Universitas Erlangga, Anda menantangkan fakta integritas antara lain kebangsaan ini. Poin-poin tersedia di sana. Karena pernyataan maka ditandatangani di atas materai yang sah. Jika suatu ketika terdetek dan terbukti, maka saatnya lah Anda nggak pantas hadir di unitas ini. Yang kedua, PPKMB, program pembinaan kebersamaan mahasiswa baru. Iya, lalu MKWU melalui mata kuliah terkait. MKWU ini SK Rektor 386 itu MKWU dihapus menjadi MKWI. Mata kuliah wajib institusi. LKMM, nah ini poin yang penting saya sampaikan pada BEM ini. Anda kan di kampus ini, Badan Ekstima, di kampus dan kampus ini. Bulan depan, tanggal 10-an ini, tanggal 12 itu mahasiswa yang setahun semester genap pertama tidak pernah datang itu sambang kampus. Jadi 7.000 mahasiswa kita siapkan datang ke kampus. Nengok ini fakultas-fakultas dan kita lakukan LKMM, latihan kepemimpinan dan manajemen mahasiswa. Nah, tingkat dasar ya. Nah, di sana terdapat materi kebangsaan yang akan kita susun, akan saya sampaikan kepada Anda. UKM untuk kegiatan kemahasiswaan. Ini strateginya ya. UKM kebangsaan sudah terbentuk belum? Cek di Universitas Erlangga ini. Kita sudah memproklamirkan duta kebangsaan, sejumlah itu sudah kita launching beberapa waktu yang lalu di Universitas Erlangga itu. BEM, Anda ini fakultas universitas. Oke, simpel. 1. Radikal merupakan bagian dari ciri-ciri berpikir kefilsafatan yang memandang fenomena masalah sampai ke akar-akarnya. Ini harus penting, ya. Dalam konteks keilmuan, sikap radikal adalah wajib supaya menjadi penemu-penemu. Mana mungkin Thomas Alva Edison itu sebagai penemu pijar ini, lampu pijar, kalau tidak radikal dia. Sebagai ilmuwan itu wajib radikal ya. Nah, yang nomor 2 radikalisme. Oke, jadi radikal itu peluangnya untuk dalam konteks ilmu itu adalah sebagai penemu. Novelty kan diminta itu, S1 diminta novelty, S2 diminta novelty. Kebaruan Anda di mana? Dalam konteks teori, dalam konteks metode, dalam konteks data, kebaruan diminta itu karena di abstrak itu. Mana kebaruannya? Menjadi review pertama tanya. Oke, itu harus radikal. Yang kedua, isme kemudian. Nah, ini yang kita waspadai. Berarti aliran, scholar, mazhab yang berisi ideologi terdapat value-value yang diusungnya, yang hendak dilahirkan. Kita kan memberikan Pancasila, dilahirkan dalam hidup yang kehidupan berbangsa bernegara ini dalam suatu bangsa negara. Nah, ini yang mesti kita ismenya ini. Karenanya perlu alat yang khusus, ibaratnya swab itu ya dalam COVID-19 ini. Nah, itu mesti kita siapkan setiap komponen. Radikalisme sebagai paham yang meyakini kebenaran nilai-nilai dasar sebagai landasan utama dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa bernegara. Nilai yang diyakini kebenaran itu menempatkan pengembangannya sebagai aktor untuk melaksanakan dengan cara apapun. Jadi menghalalkan segala cara itu, ismenya tadi itu, cara apapun, termasuk melanggar hidup ini. Mestinya kita hidup itu menghidupkan orang lain, tetapi adalah bunuh. Wah, itu melanggar hak manusia. Itu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu ciptaan Tuhan kok Oke, jadi melakukan pelanggaran-pelanggaran itu karena over. Bisa jadi adalah karena euforia, karena mabuk dia. Ya, euforia tentang kebenaran yang gede. Simpel yang 4, 5 saja. Perguruan tinggi merupakan sasaran, perguruan tinggi umum merupakan sasaran yang potensial bagi penyemaian, pengembangan radikalisme, terutama melalui para mahasiswa. Kita appreciate masih dekat dengan dosen untuk berdiskusi, berkomunikasi, jangan putus komunikasi ya. 5. Kampus perguruan tinggi merupakan institusi yang di dalamnya terdapat sivitas akademika. Ya, dosen akademik dan dosen mahasiswa, kemudian alumni.
adalah tepat melaksanakan pokok-pokok tugasnya dengan terus meningkatkan kehidupan penghormatan kepada sesungguhnya agama itu masih satu, itu terdapat bagian-bagian yang lain yang kita waspadai. Berbasis pada SARA, agama masih salah satu, ras, antar golongan dan antar kelompok ini. Oke, simpulan selesai, masuk kepada yang diminta ini, solusi. 1. Berbasis pada penelitian yang setelah kami lakukan itu, ya, yang telah kami lakukan berfokus pada satu di antara agama yang terdapat di Indonesia. Tadi penelitian tadi berfokus waspada, ya, itu akan direaksi oleh, oke, karena itu kita waspada ya, selayaknya rekomendasi ya dilakukan juga kepada agama-agama yang lain di Indonesia, ya Islam, ya Kristen, ya Protestan, ya Hindu, ya Buddha dan Konghucu. Nah, rekomendasi itu ya, supaya kita fair, tidak menjadi blame. Yang nomor penelitian kepada satu agama ini menimbulkan satu agama saja menjadi stigmatik, jadinya orang berwaspada, jadi membuat perpecahan internal kita yang berimbas kepada hadirnya radikalisme baru. Waspada itu, kita waspadai. Agama merupakan satu di antara sumbu akar lahirnya radikalisme di Indonesia, selayaknya meningkatkan perhatian kepada akar lahirnya, yaitu apa? SARA itu. Agama masih salah satu, karena itu penelitian kita, ya, Nia dan Cak Mahfur ini adalah juga kepada ras, antar etnis, antar golongan, antar kelompok. Nah, ini karena berbasis SARA yang kita bawa waspadai, ismu yang berbasis SARA. Ya, ras, agama, radikalisme berbasis SARA inilah yang selayaknya dikelola, ditangkal bahasa seminar kita hari ini oleh segenap komponen bangsa. Solusi, rekomendasi. Radikalisme berbasis pada agama, suku, ras, dan antar golongan SARA di Indonesia harus dieliminir keberadaannya karena berorientasi kepada penggantian dasar filosofis Grundslag tadi. Cak Muklis, oke ya, Cak Zulfikar tadi ya, oke. Harus dieliminir keberadaannya karena berorientasi kepada penggantian dasar filosofis Grundslag, dasar filsafat negara, juga konstitusi dengan nilai dasar yang lainnya. Nah, lalu solusi eliminasi radikalisme di lingkungan kampus perguruan tinggi selayaknya dilakukan secara sistematis dan masif, terprogram, terencana melalui kurikulum dengan melibatkan berbagai komponen sivitas akademika di lingkungan perguruan tinggi yang bekerjasama dengan pihak-pihak berwenang dan kompeten, baik dari kalangan pemerintah sebagai penyelenggara negara, ASN tadi, ya, dosen-dosen seterusnya ya, dan kalangan masyarakat, pengusaha sebagai warga negara, termasuk aktivis-aktivis komponen masyarakat ini dari Asosiasi Nasional Bhinneka Tunggal Ika, dari Aliansi Indonesia Damai, AIDA, dan seterusnya ya. Oke, solusi, kita berkolaborasi, kita tingkatkan sinergitas ini. Lanjut, solusi terakhir adalah pelajaran yang dapat ditemukan dari terpaparnya radikalisme di kampus perguruan tinggi sesungguhnya adalah atau kritik kita internal dan nasional. Tadi Anda masuk perguruan tinggi tanpa dibekali mata pelajaran namanya mata kuliah Pancasila, baru sekarang disiapkan 2021, bayangkan. Oke, autokritik ya, kurikulum, sistem kurikulum, standar nasional pendidikan tidak membekali itu. Bayangkan, konsep aja tidak, nyebut aja tidak, beda di luaran iya tentang Pancasila ini. Oke, khususnya revisi standar nasional pendidikan PP 37 2001 ini ya di perguruan tinggi saat dipahami sebagai kelanjutan dari modernisme itu. Radikalisme adalah merupakan respon atau reaksi yang melekat dalam kurikulum, termasuk di dalamnya para pengajar, dosen, juga bisa jadi tidak hanya mahasiswa, dosennya itu kan, yang kan aktivis-aktivis di ekstra itu. Juga para pimpinan di Departemen Program Studi, Fakultas, dan Universitas. Solusi, segenap komponen pemangku kepentingan di dalam kampus, sivitas akademika, dosen, tendik, mahasiswa, alumni juga termasuk ini. Pimpinan program ini formal itu Departemen, Fakultas, Universitas bersinergi dalam mengeliminasi fenomena radikalisme di kampus ini melalui kegiatan
kurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler, dan intrakurikuler yang terakhir. Begitu yang saya sampaikan. Menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Salam kembali dari Surabaya, ibu kota provinsi Jawa Timur. Jangan lupa like, share, dan subscribe pada Etnografi TV, channel edukasi untuk hidup dan kehidupan. Anda kita semuanya semakin menyadarkan, mencerdaskan. Perkenalkan saya, salam kepada Anda kita semuanya di berbagai wilayah, 34 provinsi ini kira-kira, 600 kabupaten juga di berbagai luar negeri ini, dari Surabaya yang terkenal ini, kepada Ningnya selamat datang, dan sebenarnya juga Cak Mahfur ini perkenalkan salam saya dari Surabaya sebagai bagian terakhir. Salam dari Surabaya itu adalah terkenal, souvenir ini terkenal disebut sebagai Parian Surabaya. Santen toyo klopo cukup semanten ceramah gulo. Kalau yang ngerti tanya sama teman Anda. Santen toyo klopo cukup semanten ceramah gulo. Kupat godong klopo sedaya lepat atas segala khilaf saya minta maaf. Kupat gado-gado yang sampun ngertos lepat buatan badai tipun pindu itu karakter melahirkan nilai Pancasila. Terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf atas segala khilaf. Walafu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya kepada Bapak Adib yang sudah memberikan insight dan ilmunya terkait pengantar tentang radikalisme. Seperti yang dijelaskan Pak Adib tadi bahwa ya framing radikalisme yang ada di Indonesia itu tidak hanya mengakar di masyarakat umum ya, sudah mulai merambat dan menyasar ke sekolah-sekolah dan universitas, terutama universitas negeri umum. Ada beberapa hal yang jadi poin mendorong radikalisme bernuansa agama ya yang terjadi di Indonesia. Dan ini kurangnya pemahaman yang benar ya tentang agama, terus rendahnya tingkat pendidikan, lapangan pekerjaan, tapi juga dijelaskan oleh Pak Adib, lemahnya penegakan hukum, terus kurangnya dialog antarumat agama yang menjadi masalah juga ya. Dan yang terpenting adalah lemahnya pemahaman ideologi Pancasila ya, di kalangan warga negara. Dan strategi penanganan ada beberapa tadi, salah satunya adalah peningkatan karakter kewarganegaraan yang katanya Pak Adib secara sistematis dan masif di bidang pendidikan. Pemantapan karakter kepada ASN ini terutama pada para pegawai negeri sipil agar tidak terpapar radikalisme, dan juga pemaksimalan integritas TKKMB, MKWU, LKMM, dan ya ada sinergisasi antara organisasi mahasiswa intrakampus dan ekstra. Jangan lupa like, share, dan subscribe pada Etnografi TV, channel edukasi untuk hidup dan kehidupan. Kita semakin menyadarkan, mencerdaskan.